One Piece Drum Island Recap. Kisah menyentuh Chopper, dokter dari Gunung Salju. Yo Mina, kembali lagi di channel Anime Universe, di mana kali ini kita akan lanjut berpetualang bersama kru topi jerami di Art Drum Island. Art ini merupakan art yang sangat menarik, menyentuh hati karena ceritanya yang apik, haru, sedih, persahabatan, dan perjuangan hidup. Jadi, siapkan cemilan dan kopi panas kalian. Let's go, kita berpetualang. Kru topi jerami kembali melanjutkan perjalanannya di lautan Grand Line dengan tujuan menuju kerajaan Alabasta. Ada seorang gadis bernama Vivi yang juga ikut menumpang di kapal mereka karena arah perjalanannya yang sama. Awalnya semua perjalanan berjalan lancar sampai akhirnya Nami tiba-tiba tumbang, wajahnya pucat, tubuhnya panas. Semua kru langsung panik. Sanji panik karena wanita edamannya sekarat. Usopp teriak-teriak, Luffy bingung, dan Zoro cuma bisa bilang, ya udah kita cari dokter saja. Tapi masalahnya mereka lagi di tengah Grand Line, lautan di mana rumah sakit sama toko obat itu cuma mitos. Tapi untungnya mereka dengar kabar tentang sebuah pulau bersalju bernama Drum Island. Tempat kotanya masih ada dokter hebat yang hidup di sana. Tanpa pikir panjang, Luffy langsung arahkan Going Merry ke sana. Ya, walau seperti biasa dia nggak tahu arah. Begitu sampai di pulau, mereka malah disambut dengan meriam. Ternyata penduduk Drum Island nggak ramah sama bajak laut. Mereka trauma karena dulu negeri mereka diserang. Dan rajanya malah kabur. Tapi Vivi berhasil meyakinkan mereka kalau niat Luffy itu baik. Cuman mereka mau mencari dokter buat Nami. Akhirnya mereka diizinkan mendarat, tapi hanya sebentar. Penduduk bilang satu-satunya dokter yang masih tersisa di daerah ini adalah Dr. Kureha, wanita tua eksentrik berumur sekitar 139 tahun yang tinggal di puncak gunung bersalju. Gunungnya tinggi banget, curam, dan penuh dengan binatang buas. Tapi apa Luffy peduli? Tentu aja enggak. Dia langsung gendong Nami dan bilang ke Sanji, ayo kita nanjak, kita berangkat. Sementara itu, kita mulai tahu keadaan Drum Island sebenarnya. Dulu negeri ini diperintah oleh seorang raja yaitu Wapol, raja gila yang punya kekuatan buah iblis Baku-Baku no Mi. Kekuatan yang bikin dia bisa makan apa aja, termasuk manusia, besi, bahkan senjata. Karena serakah, dia ngusir semua dokter dari kerajaan dan cuma nyisain satu tim pribadinya yang disebut dengan dokter istana. Akibatnya, rakyat susah mencari obat dan banyak yang meninggal. Ketika Wapol kabur karena takut sama bajak laut Blackburn, rakyat akhirnya bisa hidup tenang. Tetapi sekarang Wapol balik lagi buat rebut tahtanya. Kembali ke Luffy dan Sanji, mereka mulai mendaki gunung es itu. Salju turun deras, angin sangat kencang, dan mereka cuma pakai baju seadanya aja. Tapi Luffy tetap lanjut sambil menggendong Nami di punggungnya. Momen ini, Sanji sempat pingsan juga karena cuaca yang sangat ekstrim. Momen ini menjadi salah satu bukti betapa keras kepalanya Luffy, tapi betapa kuat tekadnya buat melindungi teman-temannya. Setelah berjuang seharian, Luffy akhirnya sampai di kastil puncak gunung. Di sana dia jatuh pingsan, tetapi diselamatkan oleh Dr. Kureha dan asistennya. Yaitu seekor rusa kutub kecil yang bisa bicara dan berdiri kayak manusia. Namanya adalah Tony Chopper. Disinilah bagian yang paling menyentuh dari art ini dimulai. Chopper dulunya cuma rusa biasa, tapi suatu hari dia menemukan buah aneh berwarna ungu, bentuknya spiral, dan karena rasa penasarannya, dia pun memakannya. Tetapi ternyata itu merupakan buah iblis Hito-Hito no Mi yang membuatnya berubah jadi setengah manusia. Awalnya dia senang, tetapi ternyata bentuk barunya malah bikin dia ditolak oleh banyak orang dan binatang pun takut. Para rusa yang lain takut, manusia menganggapnya sebagai monster. Chopper terluka sendirian dan tidak punya siapa-siapa. Sampai akhirnya dia diselamatkan oleh seorang dokter tua aneh yang bernama Dr. Hiruluk. Hiruluk ini bukan dokter hebat, malah sering gagal dan dianggap gila. Tapi dia punya hati baik yang luar biasa. Dia percaya bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bagi Hiruluk, penyakit paling berbahaya adalah hilangnya harapan. Hiruluk merawat Chopper, ngajarin dia tentang kehidupan, dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Mereka berdua hidup sederhana di gunung, penuh tawa. Walau miskin, Chopper akhirnya pun ada seseorang yang peduli padanya. Tetapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Hiruluk sakit parah.
penyakit di tubuhnya makin parah dan dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Tetapi dia terus tersenyum, berpura-pura kuat di depan Chopper. Ketika Chopper tahu, dia panik dan bertekad untuk menyembuhin ayah angkatnya itu. Dia membaca buku-buku kedokteran dan menemukan gambar jamur langka yang bernama Amyudake, yang katanya bisa menyembuhkan semua penyakit. Dengan polosnya, Chopper langsung pergi mencari jamur itu di tengah badai salju. Padahal jamur itu adalah racun mematikan, tetapi Chopper tidak tahu. Dia cuma ingin menyelamatkan orang yang paling dia sayang. Perjalanan penuh bahaya. Dia dikejar serigala, jatuh dari tebing, tubuhnya luka-luka, tapi akhirnya dia berhasil membawa jamur itu pulang. Dengan bangga, dia bilang, "Dokter, aku dapetin obatnya." Hiruluk tahu jamur itu beracun, tetapi dia tetap memakannya. Dia tahu itu cara Chopper mengekspresikan cintanya. Dan dengan senyum bahagia, dia bilang, "Terima kasih." Wah, sedih banget. Malam itu, Hiruluk pergi ke istana, berpura-pura akan menyembuhkan para dokter yang diculik Wapol. Tapi ternyata itu semua jebakan. Sebelum sempat ditangkap, dia minum racun dan berkata, "Seseorang tidak akan mati jika dia masih hidup di hati orang lain." Lalu, boom, dia meledakkan dirinya sendiri. Momen itu bikin semua orang yang nonton pasti berhenti sejenak. Sakit hati, tapi juga indah. Setelah itu, Chopper benar-benar hancur. Tapi Dr. Kureha, teman lama Dr. Hiruluk, menampakkannya dan mengajarinya cara jadi dokter sungguhan. Dia keras, cerewet, tetapi hatinya sangat baik. Tahun demi tahun berlalu, Chopper tumbuh jadi dokter pintar dan kuat. Namun dalam hatinya, dia masih merasa monster. Dia takut bergaul dengan manusia, takut ditolak lagi. Sampai suatu saat, kapal aneh dengan bendera tengkorak muncul di pelabuhan Drum Island, yaitu Going Merry. Di dalamnya, seorang kapten karet datang dan berkata, "Kamu lucu banget, gabung di kapalku yuk." Chopper bingung, "Aku bukan manusia, aku monster." Dan Luffy cuma jawab, "Terus kenapa? Aku juga monster." Jawaban sederhana itu mengubah hidup Chopper. Sementara itu, Wapol akhirnya balik ke Drum Island dengan kapal meriamnya. Dia marah karena istananya ditempati oleh Dr. Kureha. Pertarungan pun gak bisa dihindari. Wapol dengan kekuatan anehnya mulai makan segalanya, termasuk kastil sendiri. Tapi Luffy muncul siap beraksi. Pertarungan Wapol versus Luffy terjadi di puncak kastil bersalju. Angin kencang dan salju turun deras. Luffy awalnya cuma pengen usir Wapol karena dia nyebelin. Tetapi begitu tahu Wapol ngusir semua dokter dan bikin rakyat menderita, Luffy jadi serius. Chopper juga ikut bertarung. Di sini untuk pertama kalinya, dia menunjukkan kekuatan Rumble Ball, obat ciptaannya sendiri yang bisa bikin tubuhnya ke berbagai bentuk. Manusia, rusa, hybrid, sampai dengan bentuk raksasa. Dia nunjukin bahwa dia bukan monster, tapi dokter yang bisa melindungi orang lain. Akhirnya Wapol pun kalah total. Luffy tendang dia keluar dari kastil sampai meluncur jauh ke laut. Dan akhirnya kondisi Nami pun sedikit demi sedikit lekas membaik setelah diobati oleh Chopper. Dan akhirnya Drum Island pun bebas dari tirani. Setelah perang selesai, Luffy dan krunya siap berangkat lagi. Mereka ngajak Chopper gabung, tapi dia masih ragu. Sampai Dr. Kureha muncul dan teriak dari atas kastil, "Kamu mau jadi dokter yang hebat kan? Pergilah keliling dunia." Itulah impian Hiruluk. Chopper menangis, lalu berlari sekuat tenaga ke kapal. Luffy dan yang lain sudah siap berlayar dengan teriakan, "Ayo berpetualang." Chopper melompat ke kapal dan resmi bergabung dengan kru topi jerami. Saat Going Merry menjauh dari Drum Island, Dr. Kureha melepaskan ribuan sakura di langit salju. Warna merah muda mewarnai langit putih, simbol harapan Hiruluk yang akhirnya tercapai. Dia selalu percaya kalau sakura bisa menyembuhkan hati orang-orang, dan hari itu, mimpi itu benar-benar terwujud. Drum Island berakhir dengan penuh haru. Dari art ini, kita belajar, bukan kekuatan atau keturunan yang membuat seseorang berharga, akan tetapi adalah hatinya. Chopper yang dulu dianggap monster akhirnya menemukan keluarga yang menerima dia apa adanya. Dan begitulah kisah Tony Chopper, dokter kecil dari Gunung Salju, yang kini berlayar bersama topi jerami menuju petualangan berikutnya. Sampai di sini berakhir sudah kisah Drum Island. Art yang mengajarkan bahwa harapan bisa tumbuh bahkan di tengah salju yang dingin. Kalau kamu suka cerita penuh makna kayak gini, jangan lupa dukung terus channel dengan subscribe, like, dan share video ini.
karena setelah ini perjalanan Luffy dan kawan-kawan akan berlanjut ke kerajaan Alabasta. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di recap Art Alabasta selanjutnya.